lebih islami, terhindar dari apa ya, cowok-cowok yang goda gitu loh biasanya. Menurut aku tuh orang yang cewek yang berkerudung itu kesannya dia tuh beragamanya kuat. Menurut saya orang berjilbab itu kesannya pertama kita lihat itu pasti alim, tapi nggak semua itu alim. Kadang kerudung itu cuma buat menutup rambut. Dulu ya kalau lihat orang berjilbab tuh pasti kesannya kan dia tuh benar-benar agamis benar. Tapi sejak beberapa tahun terakhir tuh ada jilbabers ya, kalau misalnya hijabers itu kita tuh kayak jilbab tuh jadi buat style gitu. Buat style kan kita lihat teman-teman kita tuh pakai jilbab tuh gitu kan, jadi kan kayak style kasih ketat-ketat. Tapi kalau secara keseluruhan sih menurut aku itu udah bagus, enggaknya teman-teman tuh udah mau berjilbab lah ya mungkin. Tapi gak wajar sih, masa berjilbab bajunya itu press body. Nah, iya emang itu, tapi seenggaknya menurut aku sih ya mereka tuh udah menunjukkan kalau mereka tuh mau berjilbab gitu. Nah gitu, walaupun mereka tuh masih pakai ketat-ketat, mereka tuh pasti akan Dah. Selain sebagai itu suatu kewajiban bagi seorang muslimah, jilbab itu juga sebagai pelindung buat muslimah dan juga itu adalah pakaian sesungguhnya seorang muslimah seperti itu. Berjilbab itu tentang mengerudungi hati. Jadi kalau mau berjilbab, baik menjilbabi hati dulu baru jilbab badan. Daripada kita udah menjilbabi rambut kita tapi ternyata di dalam diri masih belum bisa menerapkan dengan benar apa itu esensi dari jilbab. Siapapun itu dan bagaimanapun wajahnya, menurut saya mereka semua akan terlihat cantik jika mereka menggunakan jilbab. Memagarkan dirinya sendiri dari sifat-sifat negatif soalnya. Karena menurut saya rambut adalah mahkota perempuan yang nggak pantas buat diumbar-umbarin. Terus dan menurut saya ntar suami masa depan saya aja yang bisa melihat rambut saya, aurat saya. Ketika saya berjilbab, saya merasa menjadi wanita yang lebih bermartabat dan terhormat. Oh, dari segi kesehatan ya, terutamanya soal rambut. Jadi rambutnya nggak terlalu sering terpapar matahari, jadinya rambutnya sehat dan cantik. Era globalisasi ini ya banyak efek rumah kaca dan segala macam, global warming dan segala macam, itu yang membuat kanker kulit itu lebih menjadikan resikonya lebih tinggi pada saat ini, sehingga dengan menggunakan pakaian panjang itu melindungi kita dari sengatan matahari dan memungkinkan mengecilkan resiko untuk kanker terjadi. Kalau jilbab sendiri di dalam Islam, dalam perspektif Islam itu sebenarnya sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Yang lebih detailnya itu di surat Al-Ahzab ayat 59 dan surat An-Nur ayat 31. Tentang penggunaan jilbab yang sesungguhnya sesuai dengan syariat itu sebenarnya bisa diambil secara eksplisit yang ada di dalam surat Al-Ahzab ayat 59 itu. Nah, di situ yang menjadi sebab turunnya ayat surat Al-Ahzab ayat 59 itu ketika malam-malam istri Rasulullah itu sering digoda oleh para laki-laki, sehingga di situ turunlah ayat Allah yang memerintahkan kepada Nabi untuk memerintahkan kepada istri-istrinya itu untuk mengulurkan jilbabnya. Jadi kalau di situ dalam bahasa Yudemina mengulurkan jilbabnya, berarti saat itu orang-orang Arab sudah memakai jilbab, tapi jilbabnya itu masih belum sesuai yang dikehendaki oleh ayat Al-Quran, sehingga Rasulullah diperintahkan untuk memerintahkan kepada istrinya memakai jilbab sampai mengulurkannya, sehingga para wanita itu bisa dibedakan mana yang wanita muslim dengan wanita yang non muslim. Jadi mereka biar tidak digoda lagi, intinya seperti itu. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Jadi hendaklah wanita itu
menggunakan jilbabnya itu sampai menutupi dadanya. Nah, itu yang seharusnya perlu diperhatikan. Jadi ketika Mas menginginkan untuk memakai jilbab, kalau itu yang disesuaikan dengan syariat, dengan model apapun yang sekarang sudah ngetren tentang penggunaan jilbab, yang terpenting di situ poinnya adalah mengulurkan jilbabnya sampai menutupi dadanya. Kenapa sih kamu tidak berjilbab sejak awal? Kenapa kamu tidak dari kecil berjilbab? Toh jilbab itu kewajiban. Ketika ada yang menjawab, hati saya belum siap mbak, jadi yang penting kan hatinya dulu baru nanti jilbab. Saya sangat tidak setuju dengan statement seperti itu, karena kalau menunggu hatinya siap dulu, itu mau sampai kapan? Mau sampai mati kita baru berjilbab, seperti itu. Nah, dengan jilbab itu saya juga pertamanya tidak menunggu hati saya siap dulu, tapi ketika ada keinginan mau mencoba, dari situ akan timbul kesiapan-kesiapan tersendiri. Jadi nanti secara otomatis jilbab itu akan menuntun kita untuk menuju ini loh jalannya seorang muslimah yang benar, seperti itu. Jadi tidak usah menunggu kesiapan hati. Kesiapan hati itu bisa ditata sejalan dengan proses kita berjilbab. Gitu. Jadi buat teman-teman yang belum berjilbab, yuk nunggu apa lagi sih? Ini sudah kewajiban kita loh sebagai muslimah untuk berjilbab. Jadi segeralah berjilbab.